فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah wa qauluhu ta'ala warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Masih melanjutkan doa Nabi Ibrahim, doa yang sangat diberkahi, doa yang terjadi pada entah berapa ribu tahun yang lalu ketika Mekah masih sangat sepi. Ternyata Allah kabulkan doa itu dan Allah abadikan di kitab sucinya, dibaca sampai hari kiamat doa Ibrahim. Baik. Jadi kata para ulama, yang terpandang memang bukan kita bagaimana mempopulerkan diri sendiri atau menceritakan pada orang lain amalan-amalan kita, tapi yang penting adalah keikhlasan. Nanti Allah yang memberkahi. Sebagaimana kata para ulama tentang Luqman dan anaknya, padahal boleh jadi hanya berdua saja menasehati masalah tauhid, menasehati masalah berbakti pada orang tua, menasehati masalah tawaduk kepada sesama kaum mukminin, menasehati untuk selalu mengingat Allah dan sebagainya itu. Tahu-tahu nasihat berdua itu memang didengar oleh Allah Ta'ala dan diabadikan di dalam kitab suci yang terbaik dan dipopulerkan sampai hari kiamat. Baik, memang keikhlasan itu buahnya sangat besar. Walaupun orang tidak berusaha mempopulerkan diri, nanti Allah yang akan mempopulerkan itu. Jadi teladan yang baik. Baik. Maka disebutkan di sini doa yang sangat agung dari Nabi Ibrahim. Dan berikanlah rezeki untuk penduduk negeri itu berupa buah-buahan. Kemudian dikhususkan penduduk negeri itu yang mana? Dikhususkan orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Allah menjawab, menunjukkan Allah memang sami'ud du'a, sebagaimana dalam doanya Nabi Ibrahim di dalam ayat yang lain. Dan ternyata memang Allah mendengar doa itu dan menjawab Ibrahim. Dan orang yang kafir juga demikian. Makanya ada wawu di sini. Begitu menjawab langsung ada wawu. Ini bukan wawu isti'nafiyah, bukan sebagai pembuka kalimat, tapi ini adalah wawu atof, menunjukkan sebelumnya ada kata-kata yang tersembunyi. Takdirnya adalah na'am, iya, orang-orang yang beriman dari penduduk Makkah akan kami berikan rezeki. Tapi memang rahmat Allah sangat luas. Demikian pula yang kafir akan kami beri rezeki juga. Tapi apa? Untuk orang yang kafir dikasih ancaman, fa'umatti'uhu qalila. Aku akan beri dia kesenangan yang sedikit, kemudian aku akan paksa dia masuk ke dalam siksaan api neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Qala Abu Ja'far Ar-Razi, jelas ini sanadnya adalah apa? Lembik. Karena ada Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan Ar-Razi, lembik rahimahullah. Anir Rabi ibni Anas an Abil Aliyah an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Qala huwa qaulullahi ta'ala. Ini adalah firman Allah Ta'ala. Baik, ma'ruf, memang ini jelas firman Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Wa hadza qaulu Mujahidin wa Ikrimah. Ini juga pendapat Mujahid dan Ikrimah. Wa huwa alladzi shawwabahu Ibnu Jarir, dan ini juga yang dibenarkan oleh Ibnu Jarir rahimahullahu taala. Qal wa qara'a akharun, sementara ulama yang lain membaca qala wa man kafara fa amtihu
qalilan. Yaitu apa? Polanya bukan pola bukan pola berita umatti'uhu. Aku beri dia kesenangan yang sedikit. Tapi untuk qiraah yang lain fa'amti'hu fi'il amr. Beri dia kesenangan sedikit. Qalilan. Kemudian summa ittarrahu. Kalau yang qiraah kita attarruhu, tapi kalau untuk yang qiraah perintah berarti apa? Yaitu ittarrahu, lalu paksa dia ila adzabin nar, menuju kepada siksaan api neraka, wa bi'sal masir. Faja'alu dzalika min tamami du'a Ibrahim. Maka para ulama yang ini, yaitu qari yang lain, menjadikan kalimat yang ini adalah kelengkapan dari doa Ibrahim. Yaitu apa? Orang yang kafir juga, ya Allah, Engkau berikan kepada dia kesenangan sedikit, lalu paksa dia masuk kepada siksaan neraka. Kama rawahu Abu Ja'far anir Rabi, Abu Ja'far yang tadi Ar-Razi, yang sanadnya lembek itu ya, yang dia lembek rahimahullah. Anir Rabi an Abil Aliyah qal kana Ibnu Abbas yaqul dzalika qaulu Ibrahim. Cuma apa? Sanadnya lemah di sini. Ibnu Abbas mengatakan itu masih doanya Ibrahim. Yas'alu rabbahu anna man kafar fa'amti'hu qalila. Ibrahim berdoa kepada Rabbnya bahwasanya orang yang kafir maka berilah dia kesenangan yang sedikit. Tapi kita tahu memang di dalam doa-doa Nabi Ibrahim dan sikap Ibrahim memang sangat tegas sekali terhadap orang kafir. Baik, maka qiraah yang pertama yang masyhurah itulah yang ma'rufah. Yaitu ini Ibrahim hanya mendoakan untuk orang yang beriman saja. Cuma Allah dengan rahmatnya menjadikan orang kafir juga dapat makanan di dunia. Orang kafir Mekah, yang bukan Mekah ma'ruf, memang rezeki dunia ada ya. Untuk orang kafir, apalagi orang mukmin, insya Allah ada rezeki yang baik-baik. Wa qala Abu Ja'far an Laits bin Abi Sulaim an Mujahid. Ini kelemahannya dua. Abu Ja'far tadi lain, Laits bin Abi Sulaim juga lain. Dari Mujahid, wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Yaqul wa man kafara fa arzuquhu aidan. Allah berfirman, dan orang yang kafir aku juga memberikan kepadanya rezeki. Summa attarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Kelanjutannya ma'ruf. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq Al-Madani Al-Qurashi lamma uzila Ibrahim lamma azala Ibrahimu alaihissalam ad-da'wata amman aballahu an yaj'ala lahul wilayah. Tatkala Ibrahim alaihissalam menyisihkan, menyingkirkan, yaitu apa? Mengkhususkan doa, yaitu untuk yang selain orang yang Allah tidak ridho, untuk Allah tidak mau untuk menjadikan kewalian, kepemimpinan baginya. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan apa? La yanalu ahdiz zalimin. Doaku, perjanjian ini, perjanjian sebagai pemimpin itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Tatkala kemudian seperti itu, inqita'an ilallah wa mahabbatih. Ibrahim pun kemudian tidak mau mendoakan orang yang zalim-zalim tadi, karena Ibrahim ingin inqita'an ilallah, ingin hanya memusatkan diri kepada Allah saja dan kepada kecintaan Allah. Wa firaqan lima khalafa amrah, dan memisahkan diri dari apa saja yang menyelisihi urusan Allah atau perintah Allah. Wa in kanu min dzurriyyati, walaupun mereka dari keturunan Ibrahim. Ibrahim tak mau mendoakan kebaikan lagi setelah tahu Allah Ta'ala hanya memberikan kepemimpinan pada orang yang tidak zalim, pada orang yang tidak zalim. Hina arafa annahu kainun minhum annahu zalim. Ketika Ibrahim tahu bahwasanya ada dari keturunan beliau yang orang itu akan menjadi orang yang zalim. Allah yanalahu ahduh, bahwasanya perjanjian Allah tadi tidak akan mengenai orang itu, tidak akan didapatkan oleh orang itu.
bi khabarillahi lahu bidzalik, dengan berita Allah kepada Ibrahim tentang itu. Qala Allah wa man kafara fa inni arzuqul barra wal fajir. Orang yang kafir aku juga memberikan kepadanya rezeki. Baik. Kemudian apa? Kenapa orang yang kafir juga diberi rezeki? Fa inni arzuqul barra wal fajir. Karena aku memang memberikan rezeki pada orang yang baik, juga pada orang yang jahat. Wa umati'uhu qalila. Orang yang jahat aku beri dia kesenangan sedikit. Kalau orang mukmin kesenangannya banyak di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Baik, di dunia pun diberkahi dan seterusnya. Wa qala Hatim ibnu Ismail an Humaid al-Kharrata an Ammar al-Zahabi. Tapi kalau kemungkinan besar Ammar ad-Duhni ya. Kalau cetakan lain apa? Cetakan yang lain Duhni atau Zahabi. Ammar Duhni pakai dal atau zal. Itu yang betul. Baik, ini cetakan ini memang sering salah. Karena yang ma'ruf adalah Ammar ad-Duhni. Ayo, dalam catatan kaki diingatkan, yaitu apa? Di beberapa naskah Az-Zahabi, namun yang benar Ammar bin Muawiyah ad-Duhni. Ayo, tamam. Memang yang ma'ruf Ammar ad-Duhni. Sebagaimana dalam Mizanul Iqtidal, dan ini termasuk rawi di dalam Sahih Muslim. Baik. Kemudian muhakkiknya mengatakan asar ini sanadnya hasan sampai ke Ibnu Abbas. Baik, an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas fi qaulihi ta'ala Rabbi ja'al hadza baladan amina. Tentang doa Nabi Ibrahim, wahai Rabbku jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berikanlah rezeki kepada penduduk negeri ini berupa buah-buahan. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Qala Ibnu Abbas kana Ibrahim yahjuruha alal mu'minina dunan nas. Ibrahim membatasi buah-buahan tadi hanya untuk kaum mukminin, bukan semua manusia. Fa anzalallahu wa man kafara aidan. Lalu Allah menurunkan wahyunya, orang yang kafir juga aku berikan kepada mereka buah-buahan. Kama arzuqul mu'minin, sebagaimana aku memberikan rezeki kepada kaum mukminin. Akhluqu khalqan la arzuquhum. Apakah aku akan menciptakan makhluk yang aku tidak memberi mereka rezeki? Umati'uhum qalila. Aku memberikan kepada mereka kesenangan yang sedikit. Summa attarruhum ila adzabin nari wa bi'sal masir. Kemudian aku akan memaksa mereka menuju ke siksaan neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, dalam neraka ada buah-buahan, tapi na'udzubillah, buah-buahan ya yang apa? La yusminu wa la yughni min ju', tidak membuat gemuk yang baik dan tidak menghilangkan kelaparan. Nah, ini tentunya menyiksa. Mingdori, yaitu dari duri-duri. Baik, kita disuruh makan apa itu? Biji amra aja. Oh, siapa yang mau biji, kalau Indonesia bilang apa, kedondong itu. Nah, ini yang betul-betul berduri, na'udzubillah. Baik. Wala ta'amun illa min ghislin, tidak ada makanan kecuali dari apa? Semacam makanan yang berduri, dan kalau dimakan itu langsung usus akan hancur lebur, na'udzubillah. Nah, itu rezeki untuk di dalam neraka. Mengerikan sekali. Summa qara'a Ibnu Abbas kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Lalu Ibnu Abbas membaca, menunjukkan apa? Ayat yang satu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat Al-Baqarah tadi ditafsirkan dengan ayat Al-Isra. Masing-masing dari mereka, ya orang yang baik dan orang yang buruk, kami berikan dukungan kepada orang yang baik dan orang-orang yang buruk, dukungan rezeki. Min ata'i rabbik, dari pemberian Rabbmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan pemberian Rabbmu itu tidaklah terhalangi. Memang Allah Maha baik. Rawahu Ibnu Mardawai, diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Sayangnya tafsir ini banyak yang hilang naskahnya, belum ketahuan sampai sekarang. Wa ruwiya an Ikrimah wa Mujahid nahwu dzalika aidan. Ini juga diriwayatkan dari Ikrimah dan Mujahid seperti itu.
Wa hadza ka qaulihi ta'ala. Lalu Ibnu Katsir melanjutkan, polanya sama dengan pola Ibnu Abbas, yaitu ayat ditafsir dengan ayat yang lain. Karena memang Allah Ta'ala tradisinya demikian, menjelaskan keinginannya di ayat yang sama, terkadang di awal atau di akhir ayat, terkadang di ayat yang lain yang membahas pembahasan yang intinya sama. Innalladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, mereka itu tidak beruntung. Mata'un fid dunya, itu memang kesenangan sedikit saja di dunia. Summa ilaina marji'uhum, kemudian hanya kepada kamilah kembalinya mereka. Summa nudhiquhumul adzabasy syadida bima kanu yakfurun, kemudian kami jadikan mereka merasakan siksaan yang keras disebabkan oleh kekufuran yang dulu mereka lakukan. Jadi ayat Al-Baqarah ditafsirkan dengan ayat Yunus. Baik. Ini menunjukkan walaupun mereka bersenang-senang di dunia dengan berbagai kenikmatan yang mereka rasakan, berbagai kemewahan, Allah mengatakan la yuflihun, mereka tidak beruntung, karena itu hanyalah kesenangan sedikit di dunia. Seharinya di akhirat itu adalah berapa? 50.000 tahun untuk orang kafir. Sehari di akhirat aja itu dunia nggak ada apa-apanya. Kita mana mampu hidup selama 1000 tahun untuk ukuran orang-orang zaman sekarang, apalagi 50.000 tahun. Ternyata di akhirat seharinya 50.000 tahun, berarti kesenangan dunia itu seberapa? Cuma 60 tahun barangkali atau apa, itu pun penuh dengan kesusahan. Orang kafir juga mengalami kesusahan, bukan 60 tahun senang-senang terus. Maka ini dikatakan la yuflihun, tidak beruntung yang seperti itu. Wa qaulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, wa man kafara fala yahzunka kufruh. Barang siapa kafir, maka engkau wahai Rasulullah jangan tersedihkan oleh kekafiran orang itu. Jangan sampai kekafiran dia membuat engkau sedih. Baik, ini menunjukkan bahwasanya hazina yahzanu itu dia mutaaddi. Boleh mutaaddi. Buktinya apa? Yahzunka, yaitu apa? Maf'ul bih di sini. Berarti hazina yahzanu itu boleh jadi artinya bersedih, boleh jadi artinya dibuat sedih oleh pihak yang lain. Baik. Adapun kalau qiraah yang lain, qiraah qaulun waras dan duri, fala yuhzinka kufruh. Pakai apa? Rubai. Baik. Nah, itu baru mutaaddi. Baik. Tapi yang biasa kita pakai adalah yahzunka. Ini sudah langsung mutaaddi, tidak perlu dibuat rubai, cukup sulasi aja. Intinya apa? Kita tak perlu sedih hati. Kenapa orang lain boleh naik kereta-kereta mewah, kita tak mampu. Mereka boleh naik mungkin kapal pesiar yang hebat-hebat, kita tak mampu. Tak perlu sedih. Kenapa? Ilaina marji'uhum, hanya kepada kamilah tempat kembalinya mereka. Fanunabbi'uhum bima amilu, lalu kami akan mengabari mereka tentang apa yang mereka amalkan. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah tahu isi hati semuanya. Numatti'uhum qalila, kami beri mereka kesenangan sedikit. Itu semua baru kesenangan sedikit saja dibanding dengan kenikmatan akhirat yang luput dari mereka dan orang mukmin yang mendapatkan. Summa natarruhum ila adzabin ghalidh, kemudian kami akan paksa mereka menuju kepada siksaan yang tebal. Ghalidh, siksaan yang tebal, tidak selesai-selesai, ternyata berlapis-lapis dan seterusnya. Maka tak ada apa-apanya apa yang sudah mereka rasakan di dunia ini. Wa qaulih, juga seperti firman Allah Ta'ala. Kalau ini tadi apa? Ayat Al-Baqarah ditafsirkan dengan ayat Luqman. Walaula ayyakunan nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah. Seandainya bukan karena nanti manusia menjadi yakun, yaitu yasir, menjadi satu umat, maksudnya satu umat di dalam kekufuran, yaitu dikhawatirkan nanti kalau sampai Allah memberikan kemewahan terlampau berlebihan pada orang kafir, nanti orang tidak ada yang mau jadi mukmin. Makanya walaupun di dunia orang kafir mewah, itu kemewahan sedikit sekali aja, baru sedikit. Seandainya bukan karena hikmah ini, dikhawatirkan nanti tidak ada orang yang mau jadi mukmin. Karena apa?
Karena orang kafir terlalu sedap di dunianya. Sedapnya macam apa itu? La ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddah. Niscaya kami jadikan untuk orang yang kafir kepada Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, tapi tidak disyukuri, malah dikufuri, yaitu rumah-rumah mereka itu dibuatkan suqufan min fiddah, atap atau bumbung dari perak. Ini saking mewahnya. Sampai apa? Bumbungnya dari perak. Tapi ini belum berhenti sampai di sini. Wa ma'arija 'alaiha yadharun. Dan tangga-tangga untuk naik ke bumbung itu, yadharun, untuk mereka naik juga apa? Min fiddah. Kita tahu yang namanya wawu atau ini mewajibkan untuk yang sebelumnya dan setelahnya hukumnya sama. Kalau sebelumnya itu ada jar majrur min fiddah, berarti yang setelahnya juga min fiddah. Jadi bumbungnya dari perak, juga sudah disediakan tangganya juga tak calang-calang dari perak. Saking mewahnya. Wali buyutihim abwaaba wa surura, dan juga untuk rumah-rumah mereka ada pintu-pintu. Wa sururan 'alaiha yattaqiun. Surur yaitu sarir, yaitu apa? Katil atau dipan dan sebagainya itu. Untuk mereka bersandar. Ini juga sama. Ini maktuf ke yang tadi, berarti apa? Takdirnya min fiddah, dari perak. Baik. Belum berhenti sampai di sini. Wa zukhrufa. Ini ada huruf yang muncul sendiri yang tak betul tentunya ini. Harusnya apa? Langsung yattaqiuna wa zukhrufa. Zukhrufan ini maktuf kepada fiddah, berarti zukhruf artinya adalah zahab, yaitu emas. Oh, ini lebih hebat lagi. Jadi apa? Ini menjelaskan ke yang tadi semuanya, bumbung dari perak dan emas. Demikian pula tangga-tangga dari emas dan perak, dari perak dan emas. Demikian pula pintu-pintu dari perak dan emas. Bahkan katilnya, balai-balainya atau yang semacam itu juga apa? Terbuat dari emas. Baik. Kenapa Allah rela memberikan itu? Seandainya bukan karena mengkhawatirkan jiwa orang-orang yang beriman, Allah siap memberikan itu pada orang kafir di dunia. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Selesai sampai di sini. Innya in mukhaffafah minas saqilah. Wa innahu kullu dzalika. Sesungguhnya itu semua, lama, ini untuk qiraah kita. Kalau qiraah yang lain-lain, memnya itu tidak ditasdid. Lama, lamnya adalah lam taukid, ma-nya adalah ma silah. Yaitu takdirnya apa? Lama ta'ul. Benar-benar hanya kesenangan hidup di dunia. Betul-betul kesenangan sedikit saja. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Sementara akhirat di sisi Rabbmu hanya untuk orang yang bertakwa. Orang yang jahat tadi kemana? Dipaksa masuk ke neraka. Jadi kalau bukan karena faktor menjaga hati orang-orang yang beriman, Allah sudah jadikan untuk orang kafir itu kemewahan yang sehebat-hebatnya untuk dunia. Itu pun tak ada apa-apanya, kata Allah Ta'ala, dibandingkan dengan surga. Nggak ada harganya sama sekali di dunia ini. Cuma mata orang ahli dunia, sehingga wajar akan apa? Akan terfitnah. Jangankan perak-perak dan emas yang sampai seperti itu, sekedar apa? Duit shilling aja kalau banyak kita tergoda juga. Kita masih manusia biasa, masih memiliki fitrah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Memang manusia sangat cinta harta. Kita semua diuji dengan itu. Ini bukan sebagai apa? Sesuatu yang terlalu buruk. Memang ini fitrah manusia. Cuma orang mukmin mereka memiliki tali kekang. Mereka bersabar menghadapi penjara di dunia. Nah, orang kafir mereka bermewah-mewah dan tak tahu bahwasanya itu baru kesenangan sedikit. Ini semua sebagai dalil yang menunjukkan orang kafir juga diberi rezeki. Bahkan rezekinya itu, seandainya Allah Ta'ala tidak menjaga hati orang-orang yang beriman, rezeki untuk orang kafir itu betul-betul penuh dengan emas dan perak. Kenapa? Karena ini nggak ada apa-apanya. Ini baru mata'un qalil, kesenangan sedikit dibandingkan dengan akhirat. Nah, orang mukmin cukup akhirat saja, dunia tidak perlu. Seandainya seperti itu pun sebenarnya mukmin tidak rugi sedikit pun. Kenapa? Hidup di dunia cuma sekejap mata aja dibandingkan dengan akhirat. Dari sisi waktu,
Dari sisi quality juga kesenangan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan quality akhirat. Yang mana Rasulullah mengatakan wala maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Sekedar tempat menggantungkan cemeti, tempat menggantungkan cambuk milik salah seorang dari kalian di surga itu lebih mahal daripada, lebih baik daripada dunia seisinya. Padahal kalau di dunia kita meletakkan cambuk, terkadang yang Anda tengok di beberapa tempat sekitar apa, paku biasa aja, paku murah, harganya pun tak sampai 10 sen, mungkin 10 sen pun dapat banyak. Kita kalau beli ke apa itu di situ tuh, yang enggak, yang di sini apa namanya, beringin hardware apa yang di situ tuh, yang di Landrum situ, Rimbawan kok beringin, Rimbawan di Rimba ada beringin nggak ya? Anak ingatnya ke situ ya, Rimbawan. Itu aja kita mau bayar, cuma ambil segitu, free. Ternyata di akhirat sekedar paku gitu aja ternyata lebih mahal daripada dunia seisinya, lebih bagus, nggak tahu bahannya apa. Bagaimana dengan istananya, bagaimana dengan tempat tidurnya, bagaimana juga dengan bangunan-bangunan yang lain, belum lagi kebun-kebunnya dan seterusnya. Dan hadisnya sahih dari Ibnu Abbas bahwasanya pohon-pohon di akhirat, di surga, pokok-pokok di surga batangnya itu dari permata, dari emas merah, dari zamrud dan seterusnya. Betul-betul nggak ada apa-apanya di dunia ini. Tetapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya menjadikan orang kafir tidak sampai dapat segitu. Walaupun hanya emas dunia pun sangat dibatasi oleh Allah agar orang mukmin tidak terfitnah. Itu pun masih banyak yang terfitnah karena apa? Terpedaya dengan apa yang dimiliki oleh orang kafir. Padahal itu sangat murah sebenarnya. Tapi Allah Maha Baik, Allah tahu jiwa kita tidak sekuat yang seharusnya, yang semestinya. Bilahuna wallahu a'lam. Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia beliau mengatakan apa? La yajtami udinani fi jaziratil Arab. Tidak boleh terkumpul dua agama di jaziratul Arab. Dan juga beliau telah berwasiat apa itu? Ujlu al-Yahuda wan Nasara min jaziratil Arab. Kalian harus mengusir orang Yahudi dan Nasara di jaziratul Arab. Enggak boleh mereka menetap. Tapi kalau sekedar semacam apa itu embassy atau utusan atau sekedar orang datang dan pergi, itu diizinkan kecuali di dua tanah suci. Di Mekah itu sendiri, Ya. Jadi memang bersih dari orang kafir. Enggak boleh. Kecuali kalau apa sekedar ada ulama atau pemerintah ijtihad sebentar, tak boleh lama-lama untuk menengok ayat-ayat Allah dan sebagainya. Tapi kalau untuk menetap tak boleh.